Kitab Daniel pasal 3 ayat 19 sampai dengan 26. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrah, Mesah, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesah, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrah, Mesah, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrah, Mesah, dan Abednego dari api itu. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Salam Pamuji Rahayu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasih Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Keep spirit. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu tertulis dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah rasa percaya kepada Tuhan. Iman adalah rasa percaya kepada Tuhan. Rasa percaya yang kita landaskan kepada kehendak Tuhan. Namun, pada sisi lain, anugerah tidak bisa dibeli dengan iman.
Sebentar, maksud saya begini. Iman itu kan percaya kepada Tuhan, bukan percaya bahwa Tuhan menuruti apa mau kita. Harus dibedakan, sehingga kita tidak bisa semena-mena menggunakan label iman sebagai alat bayar agar Tuhan menuruti keinginan kita. Contoh, Tuhan, saya itu beriman kepadamu loh, berilah hamba uang. Wah, kayak lagu ya. Berilah aku anugerahmu, kan aku sudah beriman. Nah jadinya kan jual beli toh, ini Tuhan aku punya iman, mana anugerahmu? Tidak seperti itu. Justru hati-hati saudaraku. Jika kita mencoba memakai iman sebagai alat beli pembayaran atas anugerah, jelas mereka seperti itu tidak beriman. Mereka yang melakukannya tidak beriman. Tidak memiliki rasa percaya kepada Tuhan. Yang mereka miliki adalah pemuasan diri atas apa yang diberikan pada kita oleh Tuhan. Tuhan berada posisi penting. Tuhan nomor 2 yang utama, yang penting berkat-Mu Tuhan. Jika begitu, bukan iman. Iman kan percaya kepada Tuhan, bukan percaya pada berkatnya Tuhan. Saudaraku, jangan kecewa dulu lalu bertanya, loh, kalau begitu beriman tidak pasti mendapatkan berkat. Siapa bilang? Baik, mari kita perdalam teks kita hari ini. Masih kisah tentang ketiga teman Daniel, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Saudaraku, ketika kegeraman Nebukadnezar meluap terhadap mereka, Sadrah, Mesah, dan Abednego, perapian itu dibuat 7 kali lipat lebih panas. Pemanasannya 7 kali lipat. Ini sesungguhnya ingin menunjukkan secara detail bahwa api itu dipanaskan pada titik maksimum, paling panas. Sampai-sampai kita dapati informasi bahwa orang-orang kuat yang mengangkat Sadrah, Mesah, dan Abednego mati terbakar saat membawa mereka ke perapian itu. Ini semakin membuktikan betapa panasnya perapian itu. Pokoknya perapian itu sangat panas. Sangat mudah baginya untuk membakar mati orang-orang yang ada di dekatnya, apalagi di dalamnya. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Mematahkan alur kisah yang terbayangkan oleh Nebukadnezar. Tentunya raja yang sedang marah besar ini membayangkan bagaimana mereka akan membau daging terbakar, jeritan dan teriakan kesakitan yang hanya sesaat saja lalu hilang. Ia melihat bagaimana mereka bertiga mati mengenaskan. Itu gambaran raja. Tetapi bukannya Sadrah, Mesah, dan Abednego yang mati karena perapian itu, melainkan para tentaranya sendiri. Justru ia melihat bahwa Sadrah, Mesah, dan Abednego dalam kondisi baik-baik saja. Dikatakan di ayat 25 bahwa mereka bebas berjalan-jalan di tengah-tengah api. Dan Nebukadnezar semakin terbelalak karena bukan 3 orang yang ia lihat, melainkan 4 orang. Ada di antara mereka seorang malaikat yang dalam pandangan Raja Nebukadnezar adalah seorang yang rupanya seperti anak dewa. Saudaraku, Tuhan
menolong Sadrak, Meshach, dan Abednego. Tuhan memiliki kehendak memberikan anugerah untuk menolong mereka. Mari perhatikan saudaraku, iman yang didasarkan percaya kepada Tuhan membuahkan anugerah pertolongan, membebaskan mereka dari bahaya api yang menyala-nyala. Anugerah pertolongan diberikan karena mereka, Sadrak, Meshach, dan Abednego, memiliki iman yang didasarkan pada kehendak Bapa. Maka di ayat sebelumnya dan di Rese 93 menyatakan bahwa gak ada gunanya Raja Nebukadnezar kita berdebat, ini memakai bahasa saya. Kami percaya Tuhan mampu menolong kami, tetapi seandainya tidak, kami tetap percaya kepada Tuhan, kami tetap beriman kepada Tuhan dan tidak mau beralih untuk menyembah patung itu. Ini iman yang sejati. Iman kepada kebenaran Tuhan, kebenaran Allah melahirkan anugerah. Bapak, bolehkah saya meminta anugerah kepada Tuhan? Mungkin ada yang bertanya begitu. Kan tidak boleh membeli anugerah dengan iman. Bolehkah saya meminta anugerah kepada Tuhan? Jawabnya, ya tentu saja boleh. Malah kalau meminta anugerah sebaiknya kepada Tuhan. Yang dijauhi, yang sebaiknya dijauhi adalah bukannya minta anugerah, tetapi menggunakan iman sebagai alat tukar mendapatkan anugerah. Mintalah anugerah kepadanya, kepada Tuhan di dalam iman. Bukan ngomong Tuhan saya sudah beriman loh, mana anugerahnya, bukan. Tapi mintalah anugerah, mohonlah anugerah dan berkat kepadanya dengan percaya kepada Tuhan. Dengan demikian, permohonan kita menjadi suci dan murni, menjadi selaras dengan kehendak-Nya, yang tidak sekadar untuk memuaskan hawa nafsu kemanusiaan kita belaka. Anugerah Tuhan memiliki dampak luar biasa, tidak hanya bagi diri kita, melainkan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Mintalah anugerahnya di dalam iman. Amin. Salam Kawilujengan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan yang kudus dan setia, kami datang kepadamu mengucap syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terutama untuk hari ini, Tuhan bangunkan kami, Tuhan berkati kami dengan udara segar, Tuhan berikan kesehatan pada kami. Dan kami mohon ya Bapa, berkat-Mu atas diri kami. Dan kami beriman kepadamu, kami percaya kepada Tuhan. Ya Allah, kami berdoa secara khusus untuk kehidupan kami di tengah-tengah masa pandemi, dan kiranya tingkat kasus COVID-19 semakin turun dan pandemi berakhir, dan kami memiliki kebebasan lagi berjumpa dengan banyak orang saudara-saudara kami. Bahkan kami juga rindu untuk beribadah kembali di gereja bersama-sama. Tuhan, kiranya itu bisa terjadi, dan tentu saja itu semua karena kasih-Mu. Kami bersyukur. Doa ini kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus.